Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Profesor Armstrong dari NASA atau Muhammad Asladi yang berpandangan bahwa memang besi diturunkan dari langit. Sains memberikan ilmu kepada manusia bahwa besi termasuk logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat Celcius. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu, dalam bintang-bintang tersebut tidak lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi, persis seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Lalu siapakah penemu besi pertama kali dalam sejarah dunia? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia agar selama di dunia dan di akhirat. Kitab suci agama Islam ini berisi tentang hukum Islam, peringatan, sejarah, kabar berita, serta masih banyak lagi makna kandungan di dalamnya. Selain itu, terdapat pula isyarat-isyarat keilmuan. Isyarat tersebut diuji dengan pembuktian keilmuan. Bila dipelajari oleh manusia dengan benar, maka akan melahirkan produk-produk yang bisa digunakan lebih baik. Di dalam Al-Quran juga terdapat penjelasan ilmiah yang ada hubungannya dengan keagamaan. Penjelasan ilmiah tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan atau sains. Seperti penemuan besi pertama kali dalam sejarah dunia yang ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim, Jabir ibnu Hayyan. Dunia Islam memang selalu melahirkan para ilmuwan-ilmuwan besar dalam segala disiplin ilmu, seperti halnya Abu Musa Jabir ibnu Hayyan atau biasa disebut dengan Ibnu Hayyan. Jabir bin Hayyan memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan yang lahir di kota Khurasan Kufah, Irak dan meninggal pada tahun 815 Masehi. Ilmuwan muslim ini lebih dikenal dengan nama Ibnu Hayyan, sementara di Eropa beliau dikenal dengan nama Ibnu Geber. Dikisahkan dalam kitab Al-Kimyah saat beliau membaca Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. Allah SWT berfirman, "Sungguh, kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Setelah beliau membacanya, tiba-tiba terbesit keinginan untuk mempelajari sesuatu. Dalam satu ayatnya ada kalimat wa anzalnal hadid yang artinya dan kami turunkan besi. Ketika beliau membacanya tentang kekuatan besi, Jabir ibnu Hayyan masuk ke laboratorium sederhana di rumahnya. Diujilah besi itu, dilihat sampai tatanan yang paling rendahnya. Dalam penelitian tersebut, Jabir ibnu Hayyan menemukan prinsip-prinsip besi sampai ke atom hingga ke daratan paling rendahnya. Secara ilmiah unsur besi mempunyai 4 isotop, yaitu 54, 56, 57, dan 58. Lalu yang stabil ada 3, yaitu
56, 57, dan 58. Dari ketiga isotop itu, 57 merupakan satu-satunya yang terbaik. Uniknya ini sesuai dengan urutan Al-Hadid yang merupakan surah ke-57. Penemuan besi tersebut adalah hasil kajian Jabir Ibnu Hayyan dari Al-Quran. Surat ke-57, nama suratnya adalah surat Al-Hadid, yang berarti besi dan menjadi sebuah manuskrip tentang unsur besi. Tidak hanya itu, beliau juga membedah salah satu teknik mengolah besi dengan dipanaskan hingga mendidih atau menjadi bara, lalu baru bisa dibentuk sesuai keinginan. Lagi-lagi proses ini juga persis dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah, berulang-ulanglah bersama Daud dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran Surat Saba ayat 10. Al-Quran menjelaskan bahwa cara ini sudah dipakai berabad-abad jauh sebelum para sains modern seperti sekarang ini. Penemuan Jabir Ibnu Hayyan ini kemudian menyebar ketika orang Islam dikalahkan di Spanyol sampai muncul perjanjian Tordesillas 1492. Kemudian dunia dibagi dua oleh Paus pada saat itu adalah Barat dengan Timur. Barat adalah Spanyol dan Timur adalah Portugal. Portugal kemudian datang dan sampai ke Nusantara ke Selat Malaka tahun 511. Setelah peristiwa itu, dibawanya manuskrip-manuskrip yang salah satunya milik Jabir Ibnu Hayyan ke barat. Dan manuskrip-manuskrip tersebut dipelajari, diteliti oleh salah satunya seorang bernama John Dalton, seperti yang sekarang kita kenal dalam buku mata pelajaran. Sahabat beriman, Al-Quran tidak hanya menjelaskan dari mana besi berasal, namun Al-Quran juga menjelaskan bagaimana cara mengolahnya. Allah SWT sudah menjelaskan segala bidang ilmu secara terperinci yang tertulis di dalam Al-Quran. Sebagaimana pedoman hidup paling utama, sumber ilmu yang sungguh luar biasa yang bisa manusia pelajari. Sungguh besar kuasa Allah Ta'ala dengan segala keagungannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kolerasi tersebut membuat kita sebagai umat Islam semakin tebal dalam keimanannya. Demikianlah sejarah awal mula penemuan besi yang ditemukan oleh cendekiawan muslim yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.